Ya, Anda kembali bersama kami di Dialog Livestock, kembali melanjutkan perbincangan di segmen terakhir ini. Pak Wayan, kita pernah swasembada beras pada zaman Pak Harto dulu. Kita juga sampai sekarang masih punya target untuk itu, tapi konyolnya adalah impor kita masih tetap jalan. Nah, ada nggak sih semacam perasaan bahwa sepertinya saya sebagai petani ini tidak akan mungkin bisa artinya punya tempat di masyarakat sama seperti profesi-profesi lainnya, karena toh pemerintah saat ini mungkin tidak seperti pada zaman Pak Harto yang dengan target swasembada berasnya itu bisa terrealisasi begitu, Pak? Saya melihatnya optimis bisa. Saya optimis bisa, yang penting semua komponen bangsa yang kita cintai ini bersinergis. Pemerintah menganggap kami selaku petani bukan objek pembangunan, tetapi subjek pembangunan. Biarkan kami madani, jangan dikit-dikit bantuin. Pintarkan dulu, akhlaknya dibangun dulu, mentalnya untuk berjuang dibangun. Itu satu. Kedua, pemerintah, mohon maaf, saya tidak bermaksud ngajari ungguri. Tolong kalau memang kita cinta bangsa ini, ajari cara makan buah lokal duluan. Jangan masyarakat suruh makan buah lokal, tapi pimpinannya makan buah impor. Ini kan masyarakat kan latah. Saya ini petani sedih kalau melihat pimpinan saya makan buah impor, kami yang capek-capek sejagung-jagung keringetnya. Nggak dicontoh, ini loh contohnya buahnya petani kita saya makan, Bu, ya begitu didangkan, disut oleh TV, itu buah lokal lah. Ada manggis ada harusnya salak. Harusnya bawa di sini, Pak, biar kita jangan buah impor dipertontonkan di depan masyarakat kecil yang orangnya tukang latah. Ada satu dus di mobil nanti buah naga, Pak B. Ya. Jadi itu kebanggaan kami selaku petani itu dapat apresiasi. Itu satu. Solusi jangka panjangnya apa? Supaya kita tidak tergantung terhadap hasil pertanian luar negeri yang mengenakkan para petani luar negeri. Didiklah petani muda secepatnya, sebanyak mungkin yang cerdas di lapangan supaya dia mampu. Saya secuil pun belum pernah dapat bantuan dari pemerintah yang katanya triliunan tuh. Bermimpi untuk dapatnya belum pernah saya. Baik. Saya di awal pun belum nol secuil bantuan dari pemerintah. Belum pernah saya menikmati yang katanya triliun. Jadi harapan saya, tidak usahlah ke saya. Replikasikanlah, bukan saya GR, model-model saya ini sebanyak mungkin bangsa ini membutuhkan untuk kelanjutan bangsa ke depan. Ibu Rifda, mungkin nggak sih sebenarnya pemerintah juga terbebani dengan deal-deal perjanjian politik atau juga perdagangan politik antara negara-negara yang kemudian membuat pemerintah tetap bertahan juga dengan politik impor yang saat ini sedang berjalan, apalagi memasuki masyarakat ekonomi ASEAN seperti ini, Ibu Rifda? Ya, kita memang bukan hanya di free trade-nya, bukan di ASEAN aja, kita akan Pan-Pasifik segala macam, bahkan dengan Amerika segala kita akan free trade ya in the future. Tidak masalah selama pemerintah membentengi produksi nasional dengan cara apa? Akses lahan lebih luas kepada petani, pendidikan lebih baik, pendampingan, penciptaan pelaku usaha muda yang seperti Pak Wayan ini duplikasi sebanyak mungkin. Yang terakhir, pemerintah menggunakan lembaga-lembaga swadaya masyarakat termasuk Agrinex mengkampanyekan cinta buah, sayur, makanan lokal. Intinya produk lokal. Dengan itu maka keputusan membeli ada di tangan masyarakat. Dan masyarakat yang memprotek kepentingan negara. Butuh berapa lama sih, Bu, kalau misalnya pemerintah mau merapikan itu, artinya lebih fokus kepada pertanian kita dengan segala usulan-usulan Ibu dan Pak Wayan? Saya dulu kerja di Indofood begitu lulus IPB. Saya membuktikan bagaimana satu perusahaan bisa menciptakan gaya hidup baru kepada masyarakat. Dulu orang tidak makan noodle sebagai pangan utama. Sekarang 22% lebih masyarakat Indonesia menjadikan mie instan sebagai makanan pangan utama. Nah, ini hal yang bisa diciptakan. Dulu saya dari Maluku Utara. Orang Maluku Utara sama seperti orang Papua makan sagu. Bukan makan beras. Tidak ada tanaman padi di Maluku Utara saat saya kecil. Sekarang orang nanam padi di Maluku Utara meninggalkan sagu. Artinya ada proses menciptakan gaya hidup.
kita bisa membangun lagi gaya hidup baru di Indonesia. Dan itulah fungsi dari negara. Negara harus melakukan itu. Kan kita punya Kementerian Komunikasi dan Informasi. Iya, Kita Kominfo. punya Badan Ekonomi Kreatif, kita punya UMKM, kita punya banyak hal. Oke. Semua bisa bersinergi untuk menghasilkan Indonesia baru yang cinta produk lokal, Indonesia baru yang memanusiakan bangsanya sendiri, meningkatkan kesejahteraan petani, dan kami selaku event organizer yang memang mendorong pertanian, tolong diajak duduk bareng untuk kita sama-sama, yuk kita giatkan, karena ini untuk bangsa kita sendiri dan untuk menjamin anak cucu kita ke depan itu tidak kekurangan pangan, tidak kekurangan pangan, tidak kekurangan gizi. Karena satu hal, ada diskriminasi pangan dengan hortikultura. Padahal hortikultura itu pangan. Yang hortikultura yang non pangan kan cuman bunga dan tanaman hias. Lebihnya itu kan masuk pangan. Sama tanaman obat lah. Tapi yang lain kan buah sayur itu kan pangan. Jadi perlakukan yang sama. Berikan kesempatan yang sama kepada petani untuk mengembangkan, karena orang vegetarian aja sudah lebih banyak makan sayur daripada yang lain. Nah, ini kan gaya hidup baru. Kemudian pengembangan pertanian yang sangat mudah, sederhana dan cepat adalah hortikultura. Setiap keluarga bisa punya tanaman hortikultura di rumahnya. Artinya bahwa sektor ini sebenarnya memberikan banyak keuntungan, dan tidak hanya keuntungan bagi para petani juga, tapi masyarakat sebagai penikmat dari hasil dan produktivitas kita sendiri. Dan multiplier efek, multiplier efek kepada industri, multiplier efek kepada lingkungan hidup yang lebih baik, multiplier efek kepada resapan air, karena makin dibuka lahan pertanian maka makin banyak daerah terbuka resapan air, dan itu menguntungkan buat bangsa ini. Dan target swasembada kita yang bisa tercapai. Baik, terima kasih Ibu Rifda dan Pak Wayan. Menarik sekali perbincangan kita. Semoga ini bisa menjadi concern yang kemudian dilakukan oleh pemerintah ke depannya. Dan pemirsa, demikianlah dialog Landstalk hari ini. Anda